Bisa dibantu oleh Bobola Bali Media untuk menampilkan profilnya. Buat kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara. Nah, nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, Go Bola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship, IFC. IFC is the only international football competition which use players' fundamental skill as the main indicator of the match. Go Bola Bali also do the video live streaming documentation during the event. We serve you good services in accommodation, food and transportation. Welcome and join us in International Football Championship 2020. We're waiting for you in Paradise Islands of Bali. Baik, itu dia tadi sekilas mengenai profil founder IFC, International Football Championship, kompetisi sepak bola usia dini berbasis apps. Pertama-tama saya mengucapkan selamat sore, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan beliau kita dapat berkumpul di sini bersama-sama secara virtual untuk melangsungkan sesi pengenalan program pembinaan sepak bola berbasis statistik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai susunan acara pada sore hari ini, kita akan mengenalkan langsung mengenai apps ini yang akan disampaikan oleh founder dari Go Bola Bali dan juga apps ini tentunya Pak Agung Putunwabe. Langsung saja Pak Agung, untuk kesempatannya saya silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Mbak Dewi, selamat sore Pak Irsan, ada Bu Pendeta, ada Ibu Elizabeth, ada Pak Daniel. Selamat sore Pak Daniel. Terus sudah gitu ada Ibu Eni Rambuku. Ini nampaknya Pak Andris Manobo juga sudah berhasil join dengan kita. Ya, biar tidak terlalu panjang lebar, jadi saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu, khususnya teman-teman yang akan hadir nanti di Bali untuk mengikuti event kami International Football Championship. Ya, penting buat kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga SSB Danau Poso, khususnya yang dari Sulawesi Tengah, ini baru pertama kali mengikuti event kami yang sudah kami lakukan dari tahun 2016 kemarin. Dan satu kehormatan buat kami, ternyata event ini selain kalau di di Sulawesi itu Makassar udah rutin ya. Kalau saya bilang Makassar rutin, dan kami sangat bahagia bahwasanya dari Danau Poso, Sulawesi Tengah juga sudah mulai ikut bergabung. Nah, sebelum mengawali pemaparan kami, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentu hal yang penting yang ingin saya sampaikan di IFC ini, saya tidak sendiri, jadi ada 6 orang hebat yang membantu kami. 2 orang ada dari luar negeri, terus sudah gitu ada 5 orang dari Indonesia. Nah, ini teman-teman kami yang membantu IFC itu sampai titik sampai saat ini. Pertama, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu profil dari salah satu co-founder kami yang dari Spanyol, namanya Gustavo Redondo. The goals for me, I think, is the principal for the kids is will be happy in the tournament in the island and live a very big experience.
Ya, itu salah satu co-founder kami yang dari Spanyol. Selanjutnya saya juga punya co-founder dari China, tapi dia tinggal di Barcelona. Dia mempunyai satu klub divisi 2 yang sekarang berlaga di Spanyol. Ini yang juga kami ajak kerjasama untuk membangun IFC ini sehingga bisa mendatangkan tim-tim dari luar negeri. Halo Bali, halo Indonesia. Here is Barcelona. Here is España. I'm Pashu. I'm very happy we can enjoy my brother Agun 2021 IFC in Bali. It's a very important because we have can enjoy very high levels the match with different countries, Chinese, Japanese, Korea, everyone, and very important. We will enjoy this cup with España team from España and Barcelona. And I'm very lucky before we enjoy IFC, but it's a very high level, and we enjoyed very good service for everyone, for team, for coach, for player. And very important, this cup give every player one report. It's very important. We can share to team, share to coach, for player. It's very important. And we will with Agun together share some Spanish style football for everyone, for Indonesia's every kids, every boy or every girls. And we will use the Spanish style to teach how to push, how to drive the ball, and which one is a tiki-taka like this. By short video, please, you can install this app. It's a very good, nice, very interesting. So you can follow the app. Well, follow your level, high to high. So let's do it together. Enjoy Bali. Enjoy football. Thank you. Ya, itu yang dari Cina, tapi dia tinggal di Barcelona. Nah, ini saya punya satu pembina juga, namanya Pak Ahwani. Jadi beliau dari Jakarta. Ini kan konteksnya kan sepak bola, buku tentunya sebuah wawasan ya. Mungkin buat pelatih-pelatih kita Pak, banyak pelatih kita ini, pelatih Indonesia yang mengandalkan mungkin pengalaman empirik mereka ketika jadi pemain. Itu diterapkan kepada para pemain sekarang gitu ya. Sedangkan seiring zaman berubah, ternyata kalau kita kaji lagi sepak bola kan masalah metode, ada polanya Pak. Ada kurikulum segala macam ya. Kira-kira untuk pelatih itu emang harus rajin baca juga Pak ya? Atau gimana? Saya mau ajak mereka, di samping mereka memang punya pengalaman empirik yang pernah dia jalaninya begitu lama sebagai pemain, kemudian dia pernah dilatih sama beberapa pelatih. Jadi jangan mengandalkan itu kalau menurut saya. Jadi di samping dia nanti kursus juga banyak membaca. Karena perkembangan ilmu sepak bola dari waktu ke waktu kan begitu pesat. Jadi kalau tidak punya basic, tidak banyak membaca, dia akan ketinggalan karena ada perkembangan yang menyangkut metode, analisa seperti itu. Kemudian ada teknik-teknik tertentu untuk lebih meningkatkan skill pemain misalnya. Ya, terus selanjutnya ini saya ada satu yang kebetulan program kami ini sejalan dengan programnya PSSI, yaitu Villanesia. Barangkali Coach Wayan nanti bisa menyampaikan sedikit terkait dengan kaitan antara program kami dengan Villanesia. Hubungan program latihan Villanesia dengan apps fundamental football statistik berbasis Android. Perlu kita ketahui bahwa di dalam Villanesia terdapat beberapa program pembinaan yang diantaranya terdiri dari fase kegembiraan, fase pengembangan permainan,
dan fase penampilan. Dari sekian program pembinaan itu, yang menjadi fokus dalam penilaian daripada apps ini adalah fase pengembangan skill dan fase pengembangan permainan, di mana kedua fase ini meliputi daripada basic skill dan visi bermain. Nah, di dalam program latihan Indonesia di dua fase yang kita fokuskan tadi, apps ini sudah bisa kita gunakan dalam sesi small side game. Di dalam fase pengembangan skill sudah bisa kita gunakan di sesi komponen skill dan game. Sedangkan di fase pengembangan permainan, apps ini sudah bisa kita gunakan di sesi latihan position game, pace of play, dan game. Hubungan dari Pilanesia dengan apps ini adalah sebagai pelatih sepak bola modern yang mengikuti perkembangan teknologi harus memiliki kemampuan 4M. M yang pertama adalah melihat. Kita harus mempunyai keinginan untuk melihat. M yang kedua adalah membaca. Setelah melihat tentu kita harus ingin juga membaca daripada laporan M ini. M ketiga adalah menganalisa. Dengan adanya laporan apps ini, kita bisa menganalisa kekurangan, kelemahan fundamental yang dimiliki oleh pemain kita. M yang keempat adalah mengimplementasikan atau menerapkan di dalam sesi latihan. Ya, baik. Jadi itu ada beberapa orang yang kebetulan memang ambil bagian yang sangat penting di IFC ini, dan saya juga dibantu oleh beberapa teman-teman seperti Wahyu untuk di di IT-nya. Terus udah gitu ada Angga yang kebetulan menangani untuk live streaming. Terus ada Mas Hari, ini adalah yang berkaitan dengan membangun aplikasi itu sendiri. Nah, mempersingkat waktu, saya akan mencoba memperkenalkan mengenai informasi umum terkait dengan IFC ini. Jadi yang melatar belakangi kami membuat sebuah kompetisi dengan level yang berbeda dari kompetisi-kompetisi yang lain. Kalau saya bicara kompetisi, barangkali umumnya siapa saja mungkin di usia anak-anak itu mereka mampu untuk membuat kompetisi. Nah, cuman saya ingin kompetisi ini betul-betul yang kita buat bisa membantu bagaimana kita meningkatkan kualitas fundamental atau bagaimana kita meningkatkan kemampuan fundamental atau basic skill daripada pemain-pemain kita. Jadi kami dalam IFC dalam kompetisi ini akan memberikan dua penilaian. Yang penilaian yang kami berikan betul-betul penilaian dasar yang harapan kami nantinya teman-teman pelatih kembali dari IFC ini mereka bisa menyusun satu program latihan kepada anak-anak sehingga mereka mempunyai progres di dalam latihan. Nah, ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah fundamental football soccer statistik, itu adalah yang basic skill. Jadi ada beberapa hal basic yang kami berikan penilaian. Yang pertama adalah sentuhan bola. Jadi berapa kali anak-anak yang bermain di IFC itu bisa melakukan sentuhan bola pertama. Sudah gitu bagaimana mereka melakukan passing, kita nilai. Bagaimana mereka melakukan kontrol atau kuasain bola, kita juga nilai. Terus bagaimana mereka melakukan tendangan ke arah gawang atau biasanya kita sebut shoot on target, dan kami pun menilai penjaga gawang berapa kali dia menguasai bola dalam satu pertandingan, bagaimana dia mendistribusikan bola itu ke temannya, bagaimana dia melakukan penyelamatan dan berapa kali dia kebobolan. Ini kita nilai semua, itu semua ada di basic skill. Nah, setelah itu kita kembangkan lagi. Jadi karena ini mainnya adalah 11-11 menggunakan lapangan besar 2 kali 35 menit, kami tambahkan satu penilaian yang visi bermain. Bagaimana kita mampu bisa melihat apakah anak-anak pemain kita dia mempunyai visi bermain atau tidak. Itu kami nilai dari 6 indikator dasar. Yang pertama adalah akselerasi. Bagaimana dia mempunyai kemampuan, keberanian atau mengambil keputusan membawa bola untuk melewati lawan. Itu yang kami nilai bisa berhasil atau gagal. Terus sudah gitu kami juga menilai bagaimana dia melakukan long passing, bagaimana dia bisa melihat lebar lapangan. Kita bisa nilai dari kemampuan dia melakukan long passing, berhasil atau gagalnya. Terus selanjutnya kami juga menilai bagaimana dia mampu melakukan umpan-umpan crossing, umpan-umpan ke kotak 16 lawan.
Ini kita juga nilai. Terus tentunya yang tidak kalah pentingnya bagaimana dia mampu memotong umpan lawan. Ya tentu kalau satu pemain yang tidak mempunyai visi atau tidak bisa melihat situasi, tentu hal ini tidak bisa dilakukan. Terus untuk yang pemain belakang khususnya ada dua hal yang kami nilai, bagaimana mereka menghalau bola atau biasanya orang bilang clearance di daerah pertahanan kita sendiri, dan bagaimana melakukan tackling. Nah, semua program ini kebetulan sejalan dengan program PSSI Villanesia, terus udah gitu didukung juga oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden sampai menerbitkan Impres nomor 3 tahun 2019 bagaimana kita melakukan percepatan pembangunan persepak bola nasional. Maka di profil saya tadi itu ada tampilan Pak Presiden sempat hadir di venue kami. Pada saat itu kalau saya boleh ngomong jujur, venue kami baru setengah jadi, lapangan itu baru setengah yang menggunakan rumput, setengahnya belum belum selesai. Begitu tertariknya beliau bagaimana kerjasama antara desa dan program ini bisa berjalan sehingga bisa mendatangkan pemain-pemain internasional untuk hadir di tengah-tengah kita. Oke, next. Itu yang melatar belakangin terciptanya IFC ini. Nah, kebetulan aplikasi ini awalnya kami hanya pergunakan di event kami di IFC, tapi sembari waktu berjalan, masukan dari semua teman-teman pelatih karena menurut mereka ini satu hal yang sangat bagus, mereka minta apps ini bisa dipublikasikan. Makanya akhirnya kami coba di masa pandemi ini bekerja dengan teman-teman tim untuk mencoba mengupload atau mempublikasikan apps ini melalui Play Store, dan syukur 2 minggu yang lalu kedua apps ini sudah bisa tampil di di Google Play Store. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen melihat seperti apa, pengen mencoba, nanti bisa dilihat di Google Play Store. Keywordnya APPR Basic Skill, Fun Soccer itu yang basicnya. Terus kalau yang untuk PC bermainnya Fun Football Statistik. Jadi ini yang bisa dilihat di Google Play Store nanti. Oke, next. Nah, bagaimana kami memanfaatkan sistem ini? Tentu ada beberapa langkah yang harus dilakukan, Pak. Jadi yang pertama kita melakukan pendaftaran dulu. Ada 2 yang dilakukan. Yang pertama adalah mendaftarkan tim. Nah, jadi setelah mendaftarkan tim nanti kalau Danau Poso sendiri memang sudah terdaftar. Jadi view registrasinya seperti ini. Barangkali mungkin perlu disampaikan. Nah, ini form ini harus diisi secara lengkap, terus sudah gitu disubmit. Nah, nanti setelah melakukan pendaftaran, secara otomatis akan bisa membuat DNP, daftar nama pemain. Jadi pemain-pemain yang Bapak Ibu daftarkan nanti akan keluar seperti ini. Nah, setelah itu nanti dengan lengkap dengan manajemennya atau sudah gitu dengan data pengurusnya udah lengkap ada di sini. Jadi DNP pemain itu bisa dibuat. Dan kalau misalnya dari SSB Danau Poso ingin menerapkan aplikasi ini di SSB-nya untuk latihan harian itu sangat memungkinkan. Jadi Bapak Ibu bisa membuat DNP seperti ini juga. Oke, next. Nah, setelah mendaftarkan tim, ya tentu dilanjutkan dengan mendaftarkan pemain. Jadi pendaftaran pemain, dan kemarin saya sudah sampaikan Pak Andries Manobo. Jadi karena Danau Poso sudah menjadi bagian dari program ini, kami berikan mendaftarkan pemain maksimal sampai 50 pemain. Jadi artinya tidak hanya pemain-pemain yang dibawa ke Bali aja yang boleh didaftarkan, tetapi semua pemain yang ada di Danau Poso, entah itu usia 12, entah usia 10 tahun, entah usia 13 tahun, itu boleh didaftarkan dengan kuota maksimal sampai 50 pemain. Jadi itu bisa didaftarkan sehingga nanti apps ini bisa dimanfaatkan di sesi latihan rutin setiap hari. Nah, itu nanti bagaimana cara pemanfaatannya tentu kita akan berikan nanti training khusus. Nanti mungkin saya juga akan komunikasi dengan Pak Andries Manobo kalau misalnya memang beliau sudah menyiapkan tenaganya, nanti kami akan training secara virtual. Saya pikir itu sangat sangat mungkin untuk kita lakukan sehingga apps ini bisa Bapak manfaatkan di sesi latihannya. Nah, nanti dari itu akan keluar berupa DSP. Nah, ini daftar susunan pemain. Jadi misalnya kalau Danau Poso mendaftarkan 50 pemain, 18 pemain yang mau dibawa siapa aja ya, tinggal dicontreng-contreng aja Pak. Jadi sudah secara langsung nanti akan keluar seperti ini. Jadi walaupun mendaftarkan 50 pemain ya kalau memilih 18 ya tinggal memilih pemain mana aja yang mau dibawa ke Bali. Oke. Nah, untuk masalah pergantian pemain ini bisa didaftarkan dari sekarang, nanti untuk definitif pemainnya itu bisa dilakukan mungkin H-14 hari pun masih bisa, atau paling jelek bisa kejadian nih, pernah kejadian di tahun sebelumnya
pemain yang sudah siap berangkat, tahu-tahu mereka dadak sakit, H-1 mau diganti, nggak ada masalah, itu silakan. Jadi karena sudah terdaftar, tinggal memilih siapa yang mau diganti, siapa yang penggantinya, itu sangat mudah nanti dilakukan. Oke, next. Nah, yang penting yang ingin kami sampaikan adalah apa manfaat? Apa yang Bapak Ibu akan dapatkan mengikuti IFC? Jadi kalau saya boleh bilang ya kompetisi pada umumnya, kalau saya boleh bilang kan orang mengikuti kompetisi tujuannya untuk mencari pemenang, juara 1, juara 2, juara 3, udah selesai. Nah, di event kami juara 1, juara 2, juara 3 itu buat kami satu hal yang sangat biasa. Yang luar biasa adalah semua pemain, semua tim bisa mendapatkan laporan ini sehingga nanti pada saat mereka kembali ke daerahnya masing-masing bisa membuat satu program latihan berdasarkan dari laporan yang kami berikan. Ada 7 laporan. Yang pertama ada laporan screenshot. Jadi maksud screenshot itu adalah kami input data laporan tadi itu menggunakan Android, Pak. Jadi menggunakan handphone. Nah, jadi pada saat anak-anak bermain, begitu babak pertama berakhir, wasit tiup peluit panjang, belum pemain keluar, laporan ini sudah bisa kita berikan kepada teman-teman pelatih. Nah, sehingga pada saat sesi pergantian pemain, mereka bisa melakukan evaluasi singkat dari laporan yang kami berikan. Nah, setelah itu nanti dari screenshot ini akan keluar lagi beberapa laporan. Oke, next. Nah, untuk laporan yang dari nomor 2 sampai dengan nomor 7, 6 laporan ini, kami harus ekspor datanya ke website. Jadi diolah datanya itu di website, akan keluar 6 laporan lagi. Laporan seperti apa? Yang pertama adalah match statistik. Ini juga penting buat teman-teman pelatih, begitu selesai pertandingan, bisa melihat. Nah, ini yang tampilannya. Yang pertama, ball position. Bagaimana kita bisa melihat ball positionnya? Tentu dari jumlah sentuhan bola dari masing-masing tim. Itu yang kita pakai ukuran. Nah, setelah itu dari semua pemain yang dimainkan, berapa rata-rata sentuhan bola pemainnya. Nah, jadi jumlah sentuhan bola kedua tim kita bagi dengan jumlah pemain yang dimainkan. Kalau di contoh ini, ternyata antara Jepang dengan Bali waktu itu rata-rata sentuhan mereka 19 sentuhan. Nah, terus berapa pemain yang mampu melakukan sentuhan di atas 19 sentuhan? Ternyata di Jepang ada 7, di Balinya ada 8. Nah, terus ada beberapa pemain yang bisa mencapai achievement-nya di atas 70%. Nah, itu ada 5 di Jepang, 7 di Bali. Berikut kita berikan semua nih laporan-laporan by tim. Jadi kesalahan passingnya, kesalahan kontrolnya, shoot on targetnya, akselerasi sukses, crossing passing sukses, sampai dengan berapa kali melakukan pelanggaran, berapa kali dapat kartu kuning, berapa kali dapat kartu merah. Dan ini saya pikir sangat penting. Dan terus ini di atas skor itu ada waktu. Ini adalah waktu efektif bermain. Jadi kalau saya bilang 2 kali 35 menit, ya bukan 70, tetapi kenapa dia 60? Karena ada beberapa kegiatan, misalnya pada saat pelanggaran bolanya dihentikan, waktunya akan berhenti. Pada saat bola keluar lapangan, bolanya tidak main, waktunya berhenti. Jadi ini benar-benar waktu efektif bola bergerak dalam lapangan, baik itu dikuasai oleh tim A maupun oleh tim B. Nah, oke, lanjut. Laporan yang berikutnya, yang ketiga itu adalah laporan per pertandingan, Pak. Jadi laporan per pertandingan, jadi kita akan berikan masing-masing tim itu laporan pencapaian anak-anaknya. Jadi semua pemain yang didaftarkan, contoh kalau saya bilang tim Bali ini mereka mendaftarkan 16 pemain. Jadi 16 pemain itu, ini semua sudah ada basic skillnya sama visi bermainnya, semua ada laporan. Mungkin karena kebetulan yang nomor 1 nih, nomor punggung 10, kenapa nih 000 semua? Nah, ini yang bisa melihat bahwasannya ternyata pemain ini yang nggak dimainkan. Gitu. Pemain ini nggak dimainkan. Kenapa nggak dimainkan? Ya bisa jadi karena cedera, bisa jadi karena akumulasi kartu kuning. Jadi kita bisa melihat, ya, dalam satu pertandingan dari 16 pemain berapa pemain yang dimainkan. Ini nilainya semua. Oke, next. Terus sudah gitu kami juga nanti bisa mengeluarkan laporan per kompetisi, Pak. Jadi maksud per kompetisi itu kalau di IFC U13 sampai 15 itu masing-masing diikuti oleh 8 tim, dan kami pastikan semua tim akan bermain 5 kali. Jadi babak penyisihan 3 kali,
babak semifinal 1 kali, babak final sekali. Jadi kalau misalnya yang peringkat 1 sama 2 di grup akan ketemu untuk memperebutkan semifinal atas. Terus sudah gitu 3-4 mereka bermain juga. Jadi artinya walaupun misalnya ada tim yang posisi 4 pun dia tetap harus bermain sampai pertandingan selesai. Nah, tujuannya untuk apa? Karena di apps ini akan hasilnya menjadi lebih bagus kalau semua pemain, semua tim bermain dengan jumlah yang sama, karena kita perlu average-nya, kita perlu rata-ratanya. Nah, ini maksudnya M1 ini apa ya? Di pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga, pertandingan keempat, pertandingan kelima. Nah, jadi nanti akan ketemu presentasi seperti ini. Nah, ini yang kami akan berikan di begitu sebelum Bapak Ibu pulang ke Palu, ke Danau Poso, laporan ini sudah didapatkan. Nah, sehingga dari laporan inilah yang nantinya apabila misalnya Danau Poso ingin mendapatkan dukungan dari ASKAB, ingin mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam hal ini untuk mengikuti IFC, entah itu bentuk doa restu ataupun bentuknya apa, laporan inilah yang Bapak Ibu bisa serahkan ke mereka sebagai reward, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini loh Pak, anak-anak yang kita bawa ke Bali, ini yang mereka capai. Ini yang akan kami harus lakukan untuk evaluasi ke depannya. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, next. Selanjutnya kami juga bisa memberikan penilaian berdasarkan posisi dari semua pemain, Pak. Jadi kami membagi 4 posisi, pemain depan, pemain tengah, pemain belakang, dan penjaga gawang. Nah, dari masing-masing posisi itu nanti akan ada pemain terbaik. Pemain terbaik berdasarkan penilaian kami, objektivitas penilaian kami, berdasarkan kami lihat di lapangan, ketemulah nanti pemain terbaik di masing-masing posisi. Mungkin kalau selama ini di beberapa kompetisi mereka hanya mencari pemain terbaik itu 1 pemain. Nah, di kami selalu memberikan 4, karena menurut kami tidak bisa pemain depan kita head to head-kan dengan pemain tengah. Pemain tengah kita tidak bisa head to head dengan pemain belakang, apalagi dengan penjaga gawang. Jadi mereka mempunyai posisi masing-masing untuk kita berikan penilaian. Jadi paling tidak nanti pemain tengah ada berapa di kompetisi ini, dari 8 tim itu ada berapa pemain, itu semua terdaftar di sini, Pak. Jadi semua terdaftar. Oke, next. Selanjutnya. Oke, laporan berikutnya adalah sertifikat atau official certificate atau biasa kita sebut dengan piagam. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah piagam ini biasanya kalau Bapak Ibu mengikuti sebuah kompetisi pasti yang didapatkan adalah bagian depan piagam. Ya, bagian depan piagam standar nama pemain, nama tim, peringkat keberapa, eventnya apa gitu ya. Tapi menariknya di event kami adalah di bagian belakang piagam itu ada penilaian yang saya sebutkan tadi per individu pemain, Pak. Maka dari itu saya mohon, karena kebetulan ada coach yang hadir di sini sama official, saya mohon pastikan pemain Bapak Ibu yang Bapak Ibu bawa ke Bali nanti mereka bermain. Tujuannya untuk apa? Jangan sampai di belakang piagam mereka ini nilainya 0 semua. Kasihan, pada saat mereka balik pulang ke rumahnya, dia berikan piagamnya ke orang tuanya karena kebetulan tidak bisa ikut orang tuanya, loh ini nilaimu kok 0 semua, ya karena tidak dimainkan otomatis kami nggak akan bisa memberikan penilaian. Maka dari itu penting sekali di usia dini, di usia anak-anak kita berikan kesempatan bermain yang sama kepada anak-anak kita. Terlepas dari dia pemain bagus, pemain biasa, atau pemain kurang. Pada saat Bapak Ibu berani membawa mereka di sebuah kompetisi, berikan mereka kesempatan. Jangan ditutup kesempatan mereka untuk bermain. Ya, ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman pelatih. Karena sekali lagi tujuan dari sebuah kompetisi itu bukan hanya sekedar mencari juara 1, 2, dan 3. Ini masih di usia pembinaan. Mari kita perkuat fundamental mereka, mari kita perkuat basic skill mereka, mari kita perkuat visi bermain mereka dengan laporan-laporan yang kami berikan. Oke, next, yang terakhir. Laporan terakhir yang bisa kami sajikan di IFC itu adalah CV pemain. Nah, ini yang menarik, Pak. Jadi nanti mungkin kemarin kenapa saya mengundang ada perwakilan dari Distrikpora, ada pengundang perwakilan dari ASKAB. Oke, silakan dilihat laporan CV. Nah, ini tujuannya untuk apa? Pada saat misalnya nih nanti anak-anak kita ingin sekolah menggunakan sepak bola sebagai jalur prestasi. Ini akan sangat bermanfaat selain dari piagam tadi. Karena di CV ini tentu di sini sangat lengkap.
berapa kali dia main, berapa menitnya dia main, terus sudah gitu achievementnya seperti apa, berapa kali dia mencetak gol, touch ball-nya berapa kali, ini semua ada di sini ya. Ini yang penting, data pemainnya ada di sini. Nah, di IFC, khususnya di IFC, peringkat 1 sampai peringkat 3 per masing-masing posisi biasanya kami buatkan namanya video highlight, Pak. Jadi kita buatkan video highlight dengan durasi masing-masing 1 menit. Jadi videonya seperti ini. Dia ada data pemain, sudah gitu ada capaiannya dia. Ya, ini data capaiannya dia dan didukung oleh video-video aksi mereka pada saat mengikuti kompetisi. Ya, ini kita liput. Kita sampaikan, kita ambil yang terbaik dari ini mereka, dan harapan kita ini bisa dipergunakan oleh anak itu nanti untuk mendukung CV sama piagam mereka. Jadi pada saat misalnya mengikuti satu seleksi ini bisa ditunjukkan, membantu tim seleksi untuk memberikan evaluasi. Oke, itu satu video profile yang melengkapi dari laporan yang bisa kami berikan, dan selanjutnya saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu aplikasi ini bisa digunakan di mana aja, siapa saja yang menggunakan. Nah, ini mungkin perlu saya sampaikan juga sehingga yang pertama yang bisa mempergunakan adalah teman-teman pelatih, seperti yang dibilang sama Coach Wayan tadi, pelatih sepak bola modern. Sekarang untuk melakukan evaluasi kita nggak bisa hanya sekedar untuk menyusun program latihan. Kalau saya boleh bilang sama halnya seperti dokter. Dokter akan mampu mengobati pasiennya pada saat dokter itu bisa menganalisa penyakit pasiennya. Sama di sepak bola, Pak. Pada saat kita seorang pelatih ingin memperbaiki kemampuan pemainnya, dia harus mampu mendiagnosa apa yang harus diperbaiki dari pemainnya. Entah itu passingnya, entah itu kontrolnya, entah itu visi bermainnya. Itu yang mesti harus, entah itu mentalnya, itu yang mesti harus diinikan. Yang kedua apa? Manajemen. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, apps ini bisa digunakan di mana saja, karena kebetulan ini sudah kami publish di Play Store, artinya di kegiatan aktivitasnya Danau Poso pun bisa SSB Danau Poso mau dipergunakan sangat memungkinkan, dan ini bisa digunakan sebagai raport, Pak. Jadi kalau misalnya biasanya anak-anak sekolah itu setiap 6 bulan mereka dapat raport, SSB kenapa enggak? Keluarkan juga raportnya, isi raportnya yang apa aja ya, laporan-laporan tadi itu. Ini yang diberikan ke mereka sehingga orang tua tahu, paham bagaimana progres anak-anak mereka dari mulai dia latihan sampai dengan tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Nah, manfaat yang kedua untuk siapa? Ya, untuk orang tua. Jadi, saya nggak tahu kalau di SSB Danau Poso, kalau di Bali atau di beberapa SSB yang saya lihat, biasanya anak-anak itu diminta iuran untuk mendanai operasional. Jadi ada iuran bulanan. Nah, orang tua akan merasa senang memberikan iuran pada saat dia mengetahui progres anaknya melalui raport yang saya sampaikan tadi. Terus pemain, apa manfaatnya? Sudah jelas seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat dia ingin melakukan menggunakan hobinya untuk menjadi jalur prestasi, dia bisa tunjukkan entah itu piagam, entah itu CV-nya. Nah, yang kelima adalah organisasi. Nah, jadi maksud saya begini, pada saat misalnya nih PSSI pusat mau melakukan seleksi pemain, jadi Bapak Ibu yang ada di ASKOT bisa menggunakan data ini sebagai data awal. Tentu ini bukan penentu sebagai dia dengan data ini bisa lolos seleksi, tentu tidak. Ini paling tidak adalah sebagai data awal. Minimal tim seleksi tahu ternyata di Danau Poso kelahiran 2007 misalnya, ada segini pemain depan, ada segini pemain belakang, pemain tengah, ini achievement yang bagus-bagus, mereka bisa kumpulkan. Nah, selanjutnya kapan aplikasi ini bisa dimanfaatkan? Pada saat sesi latihan rutin, Pak. Karena biasanya sesi latihan rutin pasti ada game. Jadi kalau yang saya tahu urutan sesi latihan rutin itu mulai dari warming up. Setelah ada warming up, ada latihan latihan teknik yang biasa diberikan oleh pelatih. Setelah itu ada game. Nah, di game inilah bisa digunakan penilaian.
Entah itu gamenya 3 lawan 3, 4 lawan 4, 5 lawan 5, 7 lawan 7, ya tentu menyesuaikan dengan apa tujuan game. Apa yang ingin dicapai. Kalau misalnya kita bicara saya ingin mencapai jumlah sentuhan, ya mungkin yang dilakukan adalah game 3 lawan 3 atau 4 lawan 4. Itu pun dibatasin masing-masing pemain dengan jumlah sentuhan maksimal 3 kali sentuhan. Jadi artinya jumlah sentuhan akan dapat di situ. Terus sudah gitu, kapan lagi pada saat uji coba, misalnya SSB Danau Poso ingin melakukan uji coba dengan SSBA di Palu, ya bisa digunakan. Apps ini bisa digunakan untuk menilai bagaimana anak kita, dan yang terakhir adalah pada kompetisi resmi. Jadi kompetisi resmi itu ya yang bekerja sama dengan Go Bola Bali, bukan hanya eventnya Go Bola Bali aja, bukan hanya eventnya IFC aja, bisa jadi mungkin kedepannya kita kerjasama dengan Danau Poso membuat turnamen. Pak, saya ingin menerapkan apps ini di turnamen kami, bisa nggak? Bisa. Maka dari itu kami perlu kerjasama dengan dengan Distripora. Kenapa kami perlu bekerja sama dengan Distripora? Karena tim penilai yang kami gunakan untuk menilai apps ini adalah anak-anak SMK biasanya, entah dia SMK TI atau SMK biasa. Jadi ini yang kami ajak kerjasama, sehingga ada yang membantu. Oke, next. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan aja Pak. Jadi saya nggak mungkin memberikan secara detail di kesempatan ini. Nanti kalau misalnya memang ingin dipergunakan, mungkin melalui Pak Andris Manobo, nanti saya mohon beliau untuk menyampaikan ke kami. Kalau memang tenaganya sudah siap, kami siap memberikan pelatihan. Entah itu pelatihan melalui virtual, nanti kami akan coba ini. Mudah-mudahan waktu pandeminya juga segera berlalu sehingga kita bisa melakukan perjalanan dinas. Saya bisa sampai ke Danau Poso untuk memberikan pelatihan ini. Nah, tampilannya seperti apa nih? Saya pengen memberikan ini aja ilustrasi saja. Jadi pada saat kami memberikan penilaian itu benar-benar yang kami nilai fakta. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi pada saat di handphonenya begitu sudah terdaftar. Nah, tampilan seperti ini, sederhana Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mendaftarkan, anggaplah 4 pemain A, 5 pemain B gitu misalnya, yang ingin dinilai pemain A, tim A, tinggal pencet nomor punggung Pak. Pencet nomor punggung akan keluar apa yang ingin dinilai. Ya, setelah pencet salah satu nomor punggung ini akan keluar nanti apa yang mau dinilai. Entah itu touchball. Wahyu bisa dibantu? Klik ininya. Oke. Jadi entah itu touchball, entah itu pulse passing, entah pulse control atau shot on target. Ini tinggal diklik Pak. Kalau misalnya kita menilai touchball, ya tinggal klik touchball, dia akan terakumulasi secara otomatis. Ini untuk yang di basic skill. Oke, next. Untuk view yang di di visi bermain, ininya sama. Setelah kita ekspor datanya nanti akan keluar di berupa lapangan pertandingan. Jadi akan keluar seperti ini tampilannya. Nah sama, jadi tinggal pencet nomor punggung pemain. Nah yang membedakan di sini ada 6 indikator yang kita nilai. Contoh misalnya akselerasi. Nah itu melakukan akselerasi, kita bisa nilai dia sukses apa gagal. Tinggal klik. Kalau dia sukses, klik sukses, itu akan terakumulasi. Kalau gagal kita klik gagal, akan terakumulasi juga. Nah ini laporan-laporan, ini view-nya Pak. Ini metode yang kami gunakan untuk melakukan penilaian. Jadi yang metode saya bilang sangat sederhana. Siapapun bisa melakukan penilaian ini, dalam artian karena yang kami nilai itu bukan tekniknya. Kalau teknik barangkali teman-teman pelatih yang lebih paham. Contoh misalnya kayak, ini dia melakukan kesalahan passing. Kesalahan passing, kenapa dia melakukan kesalahan passing? Bisa kita lihat passingnya dia keluar lapangan misalnya, passingnya dia direbut oleh lawan misalnya. Nah itu kan fakta. Fakta bahwasannya satu pemain melakukan kesalahan passing. Kenapa dia melakukan kesalahan passing? Entah karena keayunan kaki, tumpuan kaki, perkenaan. Nah itu yang lebih paham adalah teman-teman pelatih. Inilah fungsinya tadi seperti yang dibilang sama Coach Wayan, melihat, membaca, menganalisa, dan mengimplementasikan dalam program latihan. Nah, yang terpenting, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kompetisi, Pak. Jadi, kalau di awal saya boleh bilang, siapapun bisa melakukan kompetisi. Kalau kita ingin memperbaiki kualitas prestasi sepak bola kita, hal ini yang sangat penting, Pak. Jangan sampai kita membuat kompetisi hanya sekedar jalan saja. Mohon maaf kalau saya boleh bilang, misalnya ada beberapa kompetisi, entah itu sifatnya lokal, nasional, ataupun internasional, yang pernah saya lihat ya, yang mereka upload entah itu di YouTube atau bayangkan Pak, kondisinya tidak memungkinkan, dipaksakan untuk jalan. Nah, yang baik sebetulnya
kalau saya boleh cerita, beberapa teman-teman asing yang sudah ikut di IFC ini, rata-rata di negara mereka di usia 10 sampai 15 tahun itu Pak, mereka sudah yang namanya liga Pak, setengah kompetisi. Nggak ada di kompetisi seperti di kita. Pelaksanaan kompetisi 1 hari, main dari pagi sampai sore, anak-anak bisa bermain sampai 5 kali gitu ya. Ya udah selesai, itu nggak ada. Saya bilang ASEAN aja lah, Thailand misalnya. Mereka udah melakukan liga Pak, ketemunya setiap 2 minggu sekali, setiap 1 bulan sekali. Jadi setiap mereka kompetisi, selesai kompetisi, lakukan review latihan, setelah review latihan, untuk kompetisi lagi. Nah ini yang mereka lakukan. Di kita, kompetisinya one day event semua Pak. Ini yang mesti harus kita perbaiki. Terus yang kedua adalah tujuan kompetisi. Nah untuk di anak-anak, belum saatnya kita membebankan anak-anak kita itu untuk menjadi juara Pak, atau berprestasi. Tapi yang jauh lebih penting yang dilihat adalah kemampuan individu mereka. Apa yang diberikan oleh pelatih, mampu nggak diterapkan di kompetisi. Jadi kalau saya ibaratkan mereka sekolah di sekolah umum misalnya, apa yang dipelajari di bangku sekolah, pasti itu yang akan diujikan pada saat mau kenaikan kelas. Sama di sepak bola juga harus melakukan hal yang sama. Jadi targetnya itu bukan juara. Targetnya bagaimana kita bisa melihat kemampuan individu, makanya penting laporan tadi itu. Terus yang ketiga adalah memberikan laporan hasil pertandingan seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Ini merupakan data sistem karena pendaftaran pemain kami menggunakan NIK Pak. Jadi contoh misalnya nih, ada anak-anak Danau Poso sekarang dinilai di Kabupaten Poso. Satu saat mereka pindah ke Bali Pak, karena mungkin orang tuanya pindah kerja, pindah dinas, mesti harus ke Bali. Bisa nggak dilakukan penilaian di Bali? Mau nggak terakumulasi? Bisa Pak. Sepanjang dia masih menggunakan nomor NIK yang sama. Kalau dia ganti NIK-nya ya secara otomatis pasti nggak bisa. Sepanjang dia bisa menggunakan NIK yang sama sampai kapanpun, dimanapun, kalau program ini nanti dilakukan bisa tetap dinilai. Oke, terus selanjutnya ini yang penting juga Pak, membuat kompetisi panitianya jangan sekedar-sekedaran. Jadi di kami yang perlu saya sampaikan di IFC, kami pun dinilai Pak. Makanya saya mempunyai 2 food founder atau advisor asing. Mereka tujuan datang ke tempat kami itu bukan apa-apa Pak. Mereka menilai tim kami, menilai panitia. Sudah melakukan ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan program yang sudah dibuat. Itu kami dinilai Pak. Dan syukur 2018-2019 kemarin mereka memberikan apresiasi yang sangat bagus. Dan justru yang masih bermasalah yang di poin nomor 5 ini Pak. Jadi di perangkat pertandingan yang masih menjadi PR kami. Bahkan kemarin kami berencana mungkin di 2021 ini kesulitan untuk kami lakukan karena pembatasan adanya pembatasan keberangkatan pandemi yang tadinya kami menginginkan mendatangkan 2 wasit asing Pak. Mereka datang lebih awal 2 hari. Mereka akan memberikan edukasi kepada wasit yang akan memimpin di event kami, diberikan refreshment. Nah, nanti pada saat pertandingan mereka yang melakukan advisi. Jadi mereka yang akan mengawasi wasit-wasit kita melakukan tugas. Nanti biasanya yang perlu kami sampaikan, semua wasit yang bertugas di IFC biasanya kami siapkan satu hotel sehingga mereka bisa diskusi di situ. Jadi pagi pada saat breakfast mereka bisa melakukan diskusi apa yang harus diperbaiki di sesi-sesi yang pertandingan berikutnya. Terus yang ke-6 Pak, memastikan venue yang digunakan mempunyai standarisasi kualifikasi yang baik. Maksud saya begini, saya sering sekali menemukan kompetisi, udah jelas lapangannya becek, bola udah nggak bisa jalan, dipaksakan untuk bermain. Sebetulnya kalau sepak bola ini sangat membahayakan Pak. Bayangkan aja, tidak sengaja pemain kita karena dia lapangan licin, berbenturan, akhirnya cederanya parah, mohon maaf sampai ada yang patah misalnya, kasihan Pak. Hobi mereka ya selesai sampai di situ. Ini yang saya bilang di kami standar lapangan yang kami gunakan standarisasinya yang pertama adalah kualitas rumput pasti kami pastikan. Jadi yang kedua minimal mempunyai 4 ruangan ganti Pak, karena ini anak-anak biasanya back to back, jadi kami menggunakan 4 ruangan ganti.
tim yang bermain pertama 2 ruang ganti, tim yang bermain berikutnya beda lagi ruang gantinya. Itu kami mempunyai 2 lapangan. Makanya mungkin kemarin ada teman-teman yang menanyakan, Pak, kenapa sih dibatasi hanya 8 tim? Ya karena kami mempunyai 2 lapangan dan kami mempunyai ingin mendapatkan kualitas kompetisi, jadi kami tidak mau memaksakan, Pak. Jadi maksimal 8 tim, itu yang ingin kami sampaikan. Terus selanjutnya adalah membantu tim pelatih untuk melakukan mengingat. Jadi setiap pertandingan di IFC, Pak, sekali lagi saya sampaikan, setiap pertandingan di IFC itu biasanya kami lakukan live streaming. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pengen melihat seperti apa sih live streamingnya, mungkin bisa nanti dilihat di YouTube kami, Pak, di Gobola Bali TV Online. Itu beberapa pertandingan ada di sana, bisa dilihat kualitasnya seperti apa, lapangan seperti apa, bisa dilihat di sana nanti sehingga bisa digunakan sebagai referensi. Tujuannya bukan hanya sekedar publikasi aja, Pak, tapi lebih kepada membantu teman-teman pelatih pada saat kami berikan dia laporan yang 7 tadi, bisa di cross check dengan video yang ada seperti apa ininya, jadi bisa di cross check di situ. Nah, ini yang saya ingin sampaikan di IFC, dan kebetulan IFC ini kami bekerja sama, Pak, dengan pemerintah, khususnya kalau yang di Bali kami bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Badung, ya. Jadi kami ada MOU dengan Kabupaten Badung. Terus untuk di pemerintah pusat kami saat ini mendapat 2 dukungan dari 2 kementerian, Pak. Yang pertama dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang kedua dari Kementerian Pariwisata. Kenapa ada Kementerian Pariwisata? Karena kebetulan menurut mereka ini adalah sport tourism. Jadi kita bisa mendatangkan teman-teman baik itu dari luar Bali maupun dari luar Bali untuk dari luar negeri untuk hadir di tempat kami, sehingga berimbas kepada pariwisata khususnya yang ada di Bali. Oke, itu yang saya pernah kemarin menyampaikan ke Pak Isnanta, Pak Deputi, Pak, mohon izin, IFC tidak akan bisa menjadi event terbesar di Asia. Karena apa? China, mereka mempunyai 32 lapangan, Pak. Jadi mereka sudah bisa mendatangkan lebih dari 300 tim. 300 tim dalam satu kompetisi, dan tentu kita tidak akan mampu untuk menyaingi mereka. Tapi yang saya berikan yang pernah saya sampaikan kepada Pak Deputi bahwasannya kami ingin membuat event terbaik di Asia, Pak. Kenapa saya bilang ingin event terbaik di Asia? Jadi saya pernah ke Singapura, saya pernah melihat Singa Cup, saya pernah melihat JSSL. Teman saya dari Godia Cup China, Pak, presidennya kemarin datang ke Bali di 2018, mereka melihat langsung event kami, dia bilang, wah ini luar biasa, kamu bisa memberikan penilaian kepada seluruh pemain, kami pun tidak sanggup untuk memberikan itu. Jadi ini yang ingin kami sampaikan ya di pada kesempatan ini, dan khususnya untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di Danau Poso, ini hal yang penting. Yang pertama, tolong pelajari dengan baik regulasi yang sudah kami berikan. Yang terpenting dari regulasi itu adalah 1, pastikan Bapak Ibu nanti membawa minimal 2 warna jersey yang berbeda. 1 yang warna gelap, 1 yang warna cerah. Dan pastikan kedua jersey itu nomor punggungnya sama. Ya. Pastikan kedua nomor punggungnya sama. Sekali lagi, dan pastikan nomor punggungnya itu mudah dilihat, Pak. Jadi kalau sekarang kan zaman printing. Kemarin 2019 terakhir saya lihat satu tim datang ke Bali, warna jersinya sangat bagus sekali, nomor punggungnya susah dilihat, Pak, karena warnanya hampir mirip dengan warna bajunya, sehingga kesulitan buat kami. Karena tim kami menilai berdasarkan nomor punggung. Nah, ingin yang saya sampaikan, kami tidak bisa memberikan penilaian 100%. Dari 2016 sampai 2019 kemarin kami uji coba, kami bisa mencapai minimal angka 80% dan maksimal 90%. Kenapa nggak bisa 100%? Karena pada saat pemain itu berada di kejauhan, yang di sudut paling jauh, tim kami susah melihat nomor punggungnya, sehingga itu tidak dinilai. Tapi paling tidak minimal 80% kami pastikan itu bisa dinilai. Oke, itu yang penting. Dan pastikan tidak ada pemain yang mengganti nomor punggung mulai dari pertandingan pertama sampai dengan pertandingan terakhir. Kenapa? Karena kalau nanti mengganti nomor punggung, secara otomatis penilaiannya akan berganti juga. Jadi itu dipastikan. Saya minta tolong itu dipastikan. Dan selanjutnya nanti juga mengenai, karena ini kita berada di kondisi pandemi, Pak. Terakhir, informasi yang saya terima dari pemerintah Kabupaten Badung dengan gugus tugas COVID-19, jadi semua panitia, pemain,
orang tua yang hadir di di kompetisi ini diwajibkan untuk melakukan swab antigen. Jadi yang ya persyaratannya sama dengan dengan naik pesawat, Pak. Jadi itu tetap walaupun sudah vaksinasi sudah berjalan, tapi itu tetap dilakukan. Jadi pada saat masuk lapangan, ke area lapangan, baik itu orang tua yang mendampingi, official, pemain, kita harapkan semua menggunakan masker. Kita juga sudah siapkan hand sanitizer di lapangan. Kita siapkan tempat cuci tangan di lapangan, itu sudah kita siapkan. Itu penuhi dengan standarisasi sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diberikan. Karena situasinya sekarang adalah situasi pandemi ini yang ya kalau saya boleh bilang ini kerjaan ekstra yang kami harus lakukan. Baik, saya pikir itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi selanjutnya mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk diperjelas kembali atau mungkin ada yang perlu disampaikan. Saya berikan kesempatan untuk untuk menyampaikan baik itu orang tua, teman-teman pelatih maupun official, atau mungkin sudah hadir di sini ada dari dari pejabat Distrikpora atau mungkin dari dari PSSI. Silakan, ada yang ingin disampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada host, kepada Dewi untuk memandu sesi diskusi tanya jawab. Terima kasih banyak Pak Agung atas pemaparannya, sudah sangat jelas sekali. Itu dia tadi pemaparan singkat dari narasumber kita sore hari ini oleh Pak Agung Putunuabe mengenai apps, pengenalan apps ini. Nah, namun sebelum kita langsungkan sesi tanya jawab, kita akan melakukan sesi foto bersama dulu mungkin ya, untuk menghindari peserta-peserta yang nanti mungkin ada keperluan atau ada kegiatan lain. Jadi saya himbau kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan langsungkan sesi foto bersama dulu. Silahkan bagi peserta yang hadir, mohon diaktifkan kameranya. Mungkin bisa diaktifkan kameranya Bapak Andris Monabo. Ya, Pak Christopher juga, mohon ada Bu Pendeta, diminta tolong diaktifkan kameranya. Terus sudah gitu ada Agus Tanti. Jadi saya minta tolong juga mohon dibantu diaktifkan. Jadi kita ambil foto sebentar. Masih ada, ya coba silakan. Ada situasi yang tidak bisa mengaktifkan kamera, saya langsungkan saja. Untuk sesi foto bersama, silakan berikan senyuman terbaiknya. Saya hitung pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, mohon tahan sebentar. Lagi sekali. Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, mohon tahan sebentar. Terima kasih. Bagi peserta yang ingin mengaktifkan kameranya, saya perkenalkan, tidak apa-apa. Setelah foto bersama tadi, kita langsung saja untuk sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin tanya atau memiliki masukan serta saran, saya persilahkan. Ya, boleh. Ya, Pak Irsan, silahkan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Yang pertama mungkin tidak salah kalau saya perkenalkan dulu tentang SSB Danau Poso. Jadi seperti saya jelaskan tadi, sebenarnya SSB Danau Poso ini berada di wilayah kecamatan Kabupaten Poso. Jadi dia kurang lebih 56 kilo dari ibu kota kabupaten dan kurang lebih 300 kilo dari ibu kota provinsi, yaitu Palu. Nah itu. Kemudian yang kedua, SSB Danau Poso ini berdiri pada tahun 2014 atas inisiatif Bapak Andris Monabo. Beliau yang menjadi inisiator sehingga berdirinya SSB ini muncul akibat kerinduan untuk membina anak-anak yang ingin bermain bola. Nah itu sedikit informasi tentang Danau Poso, SSB Danau Poso. Kemudian yang berikutnya juga memang SSB Danau Poso ini bergabung dalam POSDI, Forum Sekolah Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan sangat aktif mengikuti setiap kegiatan. Terakhir kemarin mengikuti Piala Menpora U14 di Palembang. Nah, kemudian memang selama ini dalam proses pembinaan
ya kami melakukan pembinaan. Kalau mendengar cerita dari Pak Agung tadi memang ibarat langit dan bumi antara SSB Danau Poso dan apa yang ada di Bali. Memang kami dari sisi sarana prasarana masih sangat perlu untuk dikembangkan. Nah, selanjutnya memang kami sangat gembira ketika boleh mengikuti kegiatan internasional championship apa yang di Bali itu. Karena ini juga saya kira bagian dari pembelajaran juga untuk bagaimana meningkatkan pengalaman dari anak-anak kami. Nah itu. Selanjutnya memang dalam pembinaan ini kami mulai dari U10, U12, U14 sampai ke U16 pembinaannya. Nah, cuma memang ini sangat Pak Andris ini masih dalam perjalanan, tadi saya coba kontak beliau sehingga beliau belum bisa muncul secara kameranya karena masih dalam perjalanan. Kemudian yang kedua juga informasi bahwa dari Dispora tidak bisa join karena kebetulan sekarang di Poso, ibu kota kabupaten itu lagi mati lampu. Sehingga tidak bisa join, Pak. Nah, kembali tadi ada beberapa hal yang menurut saya sangat menarik berkaitan nanti kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan September. Tentang kostum, memang seperti yang dijelaskan oleh Pak Agung tadi, diharapkan setiap peserta itu memiliki minimal 2 kostum dengan warna-warna. Nah, pertanyaannya kami, bagaimana dengan warna? Karena kalau Danau Poso ini warna timnya itu adalah warna biru, karena disesuaikan dengan Danau Posonya. Nah, itu bagaimana itu Pak Agung? Saya kira apakah tidak salah? Karena tadi kalau saya lihat penjelasannya Pak Agung, satu warna gelap, satu warna terang. Nah, kira-kira bagaimana itu? Dan mungkin juga nanti ada Pak Daniel Kenden secara teknis bisa bertanya untuk teman-teman lain. Saya kira itu dari saya, mewakili, ya boleh dikatakan bagian dari pengurus sekolah sepak bola Danau Poso. Dari saya demikian, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Irsa. Mungkin untuk kita tampung dulu, mungkin dari Pak Daniel Kenden, ada pertanyaan? Di unmute dulu. Di unmute. Masih di dulu. Speakernya di unmute dulu, Pak. Masih di mute itu. Pak Daniel di unmute. Suaranya belum keluar Pak Daniel. Di pojok bawah biasanya itu ada ini tanda speaker. Di bagian bawah. Oke, sudah siap. Belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Okay. mungkin Pak Christopher ini. Masih Pak Christopher sangat serius ini. Mungkin ada pertanyaan. Apakah ada masukan, saran, pertanyaan yang ingin disampaikan? Pak Christopher suaranya belum keluar, Pak. Ya, coba. Oke, baik, sudah, Pak. Ya, sepertinya headset-nya bermasalah kok, Pak. Ya, silakan lanjut Pak Christopher. Ada yang mau disampaikan barangkali? Saya sangat apresiasi Tidak bisa mendengar jelas. dan kemudian saya juga paling tidak Pak, saya harus mengapresiasi rekan-rekan jadi beda kampung. Nah, saya sendiri sebagai orang tua anak yang ada bagian dari anak didik dari SD dan kampung. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa paling tidak SSB Danau Poso juga berangkat kepada
bagian-bagian pengalaman yang sangat penting. Hari juga aduh adalah ibu wah ya ibu wah paling wah karena paling tidak penyelenggaranya pun baik. Nah, kemudian ada hal yang sangat saya ini merupakan bagian dari edukasi kita dari item-item yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, bahwa ada hal dari tingkat penilaian. Dari tingkat penilaian, harapan saya sebagai orang tua anak ini, paling tidak kita sudah bisa mengarah ke sana. Yang saya tanyakan itu kepada Pak Agung bahwa apakah ke depan anak kami ini, karena anak saya ini juga sudah hampir 4 tahun lebih. Ya, dari mendapat rapor. Di Padung saya minta kalau bisa file anunya tadi nih Pak, yang saya akan bagian dari penanganan dibagikan ke kami Pak, hasil dari bagian hasilnya dibagikan Pak, jadi referensi kan. Kalau untuk dari sisi mensupport anak-anak kami dan juga mendukung SSB dan Poso ini, kami sangat saya sudah menunggu sebenarnya bagaimana yang disampaikan oleh Pak Agung, Yuran, kemudian hal-hal yang lain, karena saya sudah sempat sampaikan pada Pak Agung, tapi kan orang tua bahwa kapan belum ada pergerakan dalam hal tanggung jawabkan sebagai orang tua dalam hal ini. Tapi saya tidak tahu bahwa apakah memang ada hal-hal atau kiat-kiat yang masih dilakukan oleh pengurus yang ada. Dan orang tua dukung sekali. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan Pak Agung di Bali nanti. Pak Daniel Tenden ini juga mungkin melihat kita juga ini kan. Jadi ini hal yang saya sampaikan. Saya sangat apresiasi teman-teman komite, sangat berjuang. Pasti saya sebagai orang tua anak sendiri mendukung apapun itu dalam bentuk beban, tanggung jawab sebagai orang tua yang memiliki anak yang ada dididik dan dalam format saya sebut sampaikan tadi Pak, selamat sore, malam. Masih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, oke. Dengan Ibu, siapa Ibu? V202 mohon maaf iya. namanya. Bu Dewi juga. Nama saya Bu Dewi. Silakan Ibu. Iya, baik, terima kasih. Sebagai orang tua, saya sangat setuju dengan pemaparan tadi yang sudah disampaikan, bahwa ada hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan perkembangan daripada pola atau cara bermain dari anak-anak itu sendiri. Ya, saya sependapat juga dengan Bapak Christoffel tadi mengenai Yuran, karena kita di SSB itu memang betul-betul belum ada ya untuk hal-hal seperti itu. Memang ada pelatihan, ada pembinaan khusus, ya hanya untuk biaya operasionalnya itu belum dikenakan. Jadi memang namanya SSB ya, sekolah pasti harus ada biaya ya, karena kasihan seperti para coach itu, mereka memang kelelahan juga untuk melatih, membina anak-anak kita. Nah, kemudian kita ya sebagai orang tua ya memang harus berpikir sampai ke arah situ, karena namanya membina, melatih itu tidak semudah yang seperti yang kita bayangkan. Dan para coach itu
sangat total dalam membina dan melatih anak-anak kita. Ya, kemudian tadi ada juga saya mendengar harus ada juga bentuk award lewat raport ya untuk anak-anak, penghargaan terhadap mereka, penilaiannya itu saya kira penting karena itu juga sangat membantu peningkatan skill anak dalam hal bermain, apalagi kalau seperti SSB Danau Poso, walaupun dia berada di tingkat kecamatan, tapi jam terbang mereka ya sudah cukup diperhitungkan karena sudah beberapa kali mengikuti event nasional melalui Piala Menpora. Jadi memang penting sekali karena ada tadi kata diagnosa itu saya setuju ya. Untuk coach kan dia akan tahu bagaimana melihat perkembangan anak-anak didiknya seperti apa yang di bagian misalnya bagian striker, di bagian back dan sebagainya sesuai dengan posisi-posisi yang dia bisa sesuai skillnya itu terus dipantau, terus dilihat. Ya, jadi memang ketika diberikan penilaian melalui rapor itu ya saya kira itu penting karena anak-anak akan termotivasi. Dia akan tahu, oh kekurangan saya di sini. Dia akan selalu bertanya, coach, saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Jadi ada istilahnya kerjasama antara anak-anak dengan coach-nya. Peningkatan-peningkatan apa yang dia bisa tunjukkan, kemudian lewat hal-hal seperti itu kita juga orang tua akan senang. Oh ternyata anak saya sudah sejauh ini, sudah seperti ini. Kalau toh ada kesalahannya, coach bisa mengarahkan. Jadi memang itu selain motivasi, itu juga merupakan peningkatan skill anak-anak supaya ketika mereka tampil lagi di event-event yang lain, mereka semakin percaya diri untuk go to ke gelanggang seperti itu. Jadi memang sangat penting. Saya kira penting untuk diterapkan itu dalam SSB kita ini karena memang harus seperti itu supaya lebih eksis, lebih berkembang ke depan. Karena memang anak-anak kita di sini banyak sekali yang mencintai dunia sepak bola. Ya, kemudian saya mau bertanya, apakah seperti yang telah disampaikan tadi, adakah panduan yang bisa juga dibagi ke sekolah kita ini supaya itu juga menjadi bahan daripada para coach untuk lebih meningkatkan mutu SSB yang ada di wilayah kita. Iya, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Mungkin saja Pak Agung, silakan berikan tanggapan terkait dengan pertanyaan dari yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Irsan, Pak Christopher, dan juga Ibu Dewi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi yang pertama saya ingin menjawab dulu pertanyaannya Pak Irsan yang terkait mengenai masalah jersey, Pak ya. Nah untuk jersey memang betul kami mengharapkan ada dua warna yang berbeda ya. Jadi saya nggak tahu birunya Danau Poso apakah biru gelap atau birunya yang biru terang. Nah ini yang menjadi ini nanti kalau birunya biru gelap, misalnya biru dongker gitu misalnya, usahakan jersey yang satunya mungkin warnanya putih barangkali netral gitu ya. Mau tidak mau karena nanti suatu saat pas ketemu tim yang kita nggak pernah tahu Pak, dia membawa warna jersey apa. Nanti kalau misalnya dia membawanya warnanya biru juga mirip agak susah. Nanti kalau sudah birunya agak mirip ya kita gunakan jersey-nya yang warna putih. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya ya warna kebanggaan tetap diutamakan Pak. Jadi ada yang namanya jersey home, ada yang namanya jersey away. Nah, bisa kejadian Pak kalau misalnya pas Bapak jadi away tetapi kebetulan warna warna home-nya bukan warna biru ya masih tetap bisa digunakan yang warna biru gitu kan. Jadi itu masih bisa tetap digunakan dan saya pikir itu maksud saya Pak, warna gelap sama warna terang itu paling tidak dua warna yang berbeda. Ya, termasuk juga dengan penjaga gawang, kaos kaki juga. Nanti mungkin ini pengalaman kami Pak, pada saat kami membuat technical meetingnya setelah tim datang ke Bali, ternyata kendala mereka ada beberapa yang kurang paham mengenai jersey, mengenai jersey kiper, mengenai kaos kaki. Kami merencanakan di event ini nanti kami akan membuat technical meeting itu lewat virtual. Jadi minimal bisa menunjukkan Pak ini warna jersey saya seperti ini nih warnanya. Jadi ada gambaran sehingga pada saat penilaian nanti pada saat pertandingan sudah kita nggak membahas hal itu lagi. Itu mungkin yang Pak Irsan ya. Cukup puas ya Pak ya. Siap. Ya, terima kasih Pak.
Untuk Pak Christopher, mohon maaf sekali ini saya nggak begitu jelas ya dengan ini. Sedikit Pak. Oke, silakan Pak. Kalau Irsan. warna anunya itu warna biru langit. Biru langit. Oke, Ya, jadi apa, warna biru langit. Jadi tidak juga biru doker, tidak. Oh, ya. oke. Jadi kalau biru langit saya kategorikan dia itu cerah, Pak. Jadi mungkin Pak menggunakan yang away-nya barangkali yang agak gelap. Saya nggak tahu gelapnya, entah dia Pak pakai biru dongker kah atau warna hitam kah, nggak ada masalah gitu. Ya, siap. Oke, mungkin Bu Dewi, host saya bisa dibantu pertanyaan yang Pak Christopher tadi concern-nya saya nggak begitu nggak bisa mendengar soal sinyalnya kayaknya. Iya, sama juga Pak Agung, saya juga tidak mendengar, sepertinya tadi suaranya terhalang Terima kasih Pak Agung. Pak Daniel Konten. Mungkin Pak Christopher bisa diaktifkan suaranya? Mohon maaf Pak, tadi saya nggak begitu jelas mendengar Bapak pertanyaannya sehingga saya belum saya masih belum bisa mendengar dengan clear. Mungkin bisa dibantu diulang poinnya aja Pak, kira-kira apa yang mau diinikan Pak? Poinnya Pak mungkin bisa 5 modul ya. Oh oke, bicara modul. Kemudian salah satu juga saya tadi sedikit masukan dan apresiasi yang ada karena Pak Irsan Sondowala ini masuk kawan juga Pak. Oke. Sebagai orang tua anak dan namanya Sesegangku supaya tidak pada sedikit saya sampaikan Pak tentang masalah meeting tadi ya. Oke. Meeting, apakah dia memang betul yang disampaikan tadi Pak Agung? Apakah boleh? Biarkan macam misal technical meetingnya, kan ada mayor meeting. Sorry Pak. Technical meetingnya kan ada mayor meetingnya. Oke. Terkait technical meetingnya kan ada mayor meeting. Nah, mayor meetingnya kan dilaksanakan kalau memang sudah pasukan SSB-nya ini sudah ke Bali. Nah, mayor meetingnya saya kira bisa ke sana, tapi untuk technical meetingnya bisa lewat streaming seperti ini. Oke, baik. Karena dia paling tidak baju tadi, tanamkan baju yang home-nya tadi itu. Ya, betul. Tidak, memang yang biru itu memang tidak bisa hilang. Tapi saya sarankan kalau bisa, Pak Irsan Sondowala, warna ungu itu kalau bisa. Boleh. Beda. Itu sudah sangat beda, Pak. Betul. Jadi sedikit itu tadi Pak, ya modulnya, modul kita hari ini. Oke, baik. Dari yang orang tua anak juga, bahkan itu. Ya. Baik, saya sudah menangkap Pak. Jadi jadi mungkin juga dipertegas oleh Bu Dewi tadi ya. Bu Dewi juga mempertegas mengenai masalah ini. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwasannya makanya kemarin saya melalui Pak Adris Manobo mengharapkan ada partisipasi dari Kadisdikpora atau mungkin dari Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda Olahraga. Tujuannya kami nantinya untuk membantu mengaplikasikan program ini bisa jalan di Danau Poso, Pak. Itu kami perlu kerjasama dengan SMK. Saya nggak tahu di daerah, di kecamatan Bapak, apakah ada SMK yang bisa kami ajak kerjasama. Ini penting, karena nanti mereka yang akan kami ajarkan cara penggunaannya, Pak. Jadi kalau saya boleh bilang tadi itu bukan pelatih nanti yang akan memberikan penilaian. Pelatih itu cukup mempergunakan hasil penilaian. Nah, yang sudah kami lakukan seperti di Bali, Pak. Di Bali atau mungkin di beberapa daerah, kami kerjasamanya dengan sekolah SMK. Nah, cuman saya nggak tahu karena Bapak berada di wilayah kecamatan, mudah-mudahan ada SMK yang bisa kami ajak kerjasama. Mungkin kalau memang ada referensi, makanya penting buat kami ada kerjasama dengan Dispora nantinya. Kita akan melibatkan anak-anak mereka, Pak. Jadi kami akan memberikan training ke mereka, cara penggunaannya seperti apa, bagaimana pemanfaatannya. Nah, sehingga Bapak selaku pengguna istilahnya sudah tinggal menerima, Pak. Artinya sudah, jadi bukan, tapi kalau itu tidak ada, solusinya adalah mungkin kami juga memerlukan partisipasi. Kenapa saya memerlukan anak-anak sekolah, SMK, biar kita saya tidak mau membebani SSB Danau Poso lagi dengan pembiayaan, Pak.
Karena misalnya kita menugaskan anak-anak untuk memberikan penilaian di situ kan tentu mereka minta reward ya paling tidak istilahnya ada uang jasa gitu. Itu yang kami nggak inginkan. Kenapa kami kerjasama dengan SMK? Biasanya anak-anak SMK itu di kelas 2 mereka ada PKL Pak. Nah selama ini kami gunakan penilaian ini sebagai nilai PKL mereka karena ada 2 yang mereka bisa pelajari nanti di sana Pak. Satu mempelajari sistem kami, ya. Yang kedua mereka bisa menerapkan sistem kami. Nah sehingga nantinya ke depannya anak-anak ini kita harapkan menjadi anak-anak profesional. Karena jujur saya boleh bilang Pak, ini sistem baru kita bangun. Ya, sekali lagi saya sampaikan ini sistem baru kita bangun. Untuk mencapai hasil, saya yakin perlu waktu paling tidak 5 tahun ke depan Pak. Tetapi paling tidak saat ini kami sudah mengenal SSB Danau Poso, mungkin mulai nanti dari SSB Danau Poso mencoba menerapkan di tahun pertama diterapkan tentu dengan berbagai kendala. Ada SSB lain yang di wilayah Sulawesi Tengah juga atau di wilayah Poso ingin menerapkan, minimal kan ini akan berkembang terus Pak. Nah, suatu saat mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan semua SSB menggunakan ini. Paling tidak pada saat misalnya ASKAP menginginkan pemain sepak bola, mereka tinggal searching nama. Misalnya Sulawesi Kabupaten Poso. Kelahiran tahun 2027 misalnya. 2007. Berapa ada pemain di seluruh Poso? Karena sudah semua menggunakan program ini. Kalau cuma hanya SSB Danau Poso aja, mungkin anak-anak yang lain tidak akan terdeteksi di situ gitu loh. Nah, penting kami, dan ini seperti yang saya bilang Pak, memang pekerjaan yang tidak mudah, saya akui. Makanya yang menjadi salah satu pertimbangan kami kenapa kami belum berani publikasikan karena bukan masalah infrastruktur Pak. Ini masalah siapa yang akan kami bisa ajak kerjasama. Tetapi kemarin syukur kami mendapatkan sambutan yang sangat positif dari kementerian khususnya, dan kami lagi sedang membangun dengan Kementerian Pendidikan Pak. Apalagi saat ini sekarang ada Pak Nadiem, beliau adalah orang IT yang lahirnya dari Gojek. Harapan saya begitu melihat aplikasi yang kami terapkan di sepak bola, beliau akan mensupport dalam artian memfasilitasi kami bisa kerjasama dengan SMK seperti yang saya bilang tadi. Karena kalau di kalau saya boleh bilang misalnya kayak di Bali atau mungkin daerah-daerah dekat yang dengan Bali, kami bisa langsung Pak kerjasama dengan SMK. Kami membuat surat permohonan kerjasama mereka, dan hampir semua SMK yang kami kunjungi mereka mengapresiasi dan siap untuk bekerja sama. Kenapa? Mereka mendapatkan 2 ilmu tadi itu Pak. Satu, memahami tentang sistem yang kami bangun. Yang kedua, bisa menerapkan sistem. Dan yang lebih bagusnya nanti lagi kita bicara ke depannya, bisa jadi dari sistem ini akan melahirkan pemain sepak bola profesional yang tidak hanya bermain di level nasional aja Pak. Makanya saya bilang tadi, kenapa kami penting melakukan kerjasama dengan salah satu partner saya yang orang Cina, tapi dia tinggal di Barcelona. Dia punya klub Liga 2, Pak, di Barcelona. Pemainnya ada salah satunya dari Jakarta, Pak. Makanya kemarin saya bilang, oke, kamu datang di event kami, di IFC, siapa tahu menemukan ada satu talenta-talenta, dan saya nggak pernah tahu, entah itu dari Danau Poso, entah itu dari Bali, entah itu dari Papua, entah itu dari manapun yang ikut di event kami, mereka bisa pantau, dia bisa sampaikan ke kami, Agung, ini saya melihat anak ini bagus, mungkin suatu saat saya akan datang untuk membawa anak ini ke akademi kami. Ini yang kami ingin inikan, Pak. Apa yang ingin kami bangun, kerjasama ini yang kami ingin kami bangun. Makanya IFC ini lahir bukan hanya sekedar untuk membuat sebuah kompetisi, Pak, tapi kami pengen membuat suatu kompetisi yang memang mempunyai tujuan, ya, mempunyai tujuan. Karena ini kita di ranah pembinaan. Ranah pembinaan, jangan berpikir bahwasanya nanti Bapak datang pulang-pulang itu. Dan saya pikir nanti kalau misalnya memang dari Distrik-Pora setuju, kalau dari ASKAP setuju, justru nilai laporan yang saya berikan tadi ini akan jauh lebih berharga daripada sebuah trofi. Karena trofi cuma hanya satu. Biasanya trofi itu entah itu juara satu ya pasti diberikan satu trofi. Tetapi di laporan kami semua pemain, Pak, yang Bapak bawa ya semuanya akan mendapat laporan. Paling tidak nanti pengurus bisa menyampaikan misalnya kepada kepala dinas, Pak, mohon izin saya menyampaikan ini loh hasil anak-anak kita di Bali. Nah, tahun depan saya pengen ikut lagi, Pak. Berdasarkan laporan ini kami akan melakukan program evaluasi, melakukan program latihan. Tahun depan kita mengharapkan
ininya capaiannya lebih bagus. Nah, saya berikan satu ini Pak, satu contoh. Ada satu tim dari Yogyakarta namanya GMJ, Garuda Muda Jogja. Mereka hampir ikut di event kami setiap tahun Pak, mulai dari usia 12 kemarin. Yang terakhir mereka besok ini akan ikut U15. Pemain yang di bawah hampir 70% sama Pak. Jadi kami bisa melihat progres mereka setiap tahun. Setiap tahun kami bisa melihat, oh yang kemarin ini, di tahun ini masalahnya ini, oh di tahun berikutnya ada perbaikan, di tahun berikutnya ada perbaikan. Dan termasuk yang pemain Jepang pun kemarin Pak dari Progreso Sano, 2018 mereka bawa timnya di IFC, mereka peringkat ke-9 dari 12 tim. Dan kemarin mereka ikut di event kami di 2019 dengan 80 pemain yang sama, 80% pemain sama, mereka berhasil sampai peringkat 4. Dan pelatihnya bicara dengan saya, Agung, saya sangat terbantu dengan laporan kamu untuk membuat program latihan 1 tahun ke depan. Ini hasil anak-anak saya yang saya bawa progresnya seperti ini. Nah, saya berharap nanti ya, kerjasama dengan Danau Poso ini bukan hanya di event IFC aja Pak. Jadi mungkin setelah kita melakukan virtual Zoom ini, saya nanti akan berkomunikasi intens dengan Pak Andris Manobo untuk kira-kira SMK mana yang bisa kami ajak kerjasama. Mudah-mudahan beliau bisa merekomendasikan kami, atau mungkin Ibu Pendeta tahu informasi barangkali dengan Pak Agung, nanti coba bersurat dengan SMK ini. Kami siapkan suratnya, kami akan mencoba mengirimkan surat secara formal. Nanti kita tunggu tanggapan mereka, begitu mereka menyambut positif, kita bisa diskusi melalui Zoom seperti ini untuk pengenalan di awal. Ya tentu setelah pandemi berlangsung, kami siap untuk hadir ke sana untuk memberikan informasi yang lebih lengkap lagi dengan tim kami. Kalau yang kaitan dengan pelatih, nanti kami akan membawakan co-founder saya yang kebetulan memang pelatih, Coach Wayan. Nanti beliau yang akan membantu sharing ilmu kepada teman-teman pelatih yang ada di Danau Poso, bagaimana caranya melakukan program. Nah, nanti pun saat Bapak Ibu ke Bali, saya mohon ada tim pelatih Pak, manfaatkan komunikasi dengan pelatih-pelatih asing yang ada di Bali pada saat mereka datang. Ini yang tidak dilakukan oleh teman-teman pelatih di Indonesia kemarin Pak. Mereka punya waktu cukup banyak, misalnya mainnya sore, pagi datang ke hotelnya, diskusi sama mereka, dan mereka sangat-sangat terbuka. Saya bilang, mereka sangat-sangat terbuka untuk diajak komunikasi. Maka pentingnya kenapa saya mendatangkan tim asing ini bukan hanya sekedar untuk berkompetisi aja, kita dapatkan ilmu dari mereka. Betul. Tapi kita yang harus aktif, jangan nunggu mereka yang datang ke tempat kita untuk memberikan informasi, salah. Kita yang datang ke tempat mereka dan mereka sangat welcome. Satu hal yang ingin saya sampaikan, 4 tim yang selalu datang ke Bali, Korea Pak, Australia, Jepang, udah gitu China. Mereka selalu ke Bali, sebelum mereka balik ke negaranya, mereka melakukan kegiatan sosial. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke salah satu sekolah, entah itu SSB, entah itu sekolah SD atau SMP. Biasanya teman-teman tim asing ini membawa bola, Bu. Jadi bola itu dibagikan, bukan hanya sekedar membalikan bola aja, jadi mereka sharing ilmu juga di situ. Nah, ini harapan saya teman-teman tim Indonesia memanfaatkan, kapan lagi bisa ketemu pelatih dari Korea, kapan lagi bisa ketemu pelatih dari Jepang. Manfaatkan ini, komunikasi dengan mereka, nggak ada masalah gitu. Itu yang ingin saya sampaikan, tambahan barangkali tadi dari ininya terkait dengan modul Pak, bagaimana cara pemanfaatannya. Nanti semua saya akan share melalui Pak Andris Manobo dalam bentuk manual book terlebih dahulu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa download ininya. Syukur-syukur kalau misalnya Pak Andris bisa menyampaikan, Pak Agung, saya ada 2-3 orang ahli IT nih yang bisa diajak komunikasi. Wah, itu lebih cepat lagi daripada saya ini ke anak-anak sekolah. Nanti beliau yang saya minta bantuan untuk membentuk tim penilai menggunakan anak-anak sekolah yang saya sampaikan tadi itu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan cukup puas ya Pak Christopher dan Bu Dewi. Atau mungkin Bu Dewi mau ada yang ingin disampaikan lagi, silakan. Masih ada waktu kok. Boleh Pak Agung. Silakan Pak Irsan. Silakan. Ya, berkaitan tadi dengan apa yang disampaikan Pak Agung tentang SMK. Kebetulan Pak Munabo itu adalah guru di SMK. Wah, ini mudah-mudahan beliau dengar nih. Mungkin langsung saja bisa koordinasi dengan beliau. Dan saya kira ini sangat bagus sekali apa yang program yang disampaikan Pak Agung. Karena memang ke depan berkaitan dengan bola ini saya kira tidak bisa lagi kita hanya atur secara konvensional, sudah harus
kekinian karena Betul, Pak. bagaimanapun Harus lebih profesional iya, ya. di Eropa itu bola itu sudah jadi industri. Ya, betul. Mana kita lihat pemain-pemain dunia itu beli pesawat kayak beli kacang goreng saja. Betul. Saya kira itu. Jadi memang bagus. Memang juga begini, sebagai informasi juga Pak Agung, kami sudah bincang-bincang memang ke depan. Karena memang selama ini betul macam Pak Christopher, Ibu Pendeta Dewi tadi sampaikan, memang SSB Danau Poso ini orang tua sangat apa dan karena anak-anaknya mereka dibina tanpa harus ada semacam kompensasi dalam artian iuran. Cuma ketika ada kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh SSB, memang semua orang tua secara spontanitas bagaimana mendukung SSB untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Apalagi ini nanti dengan keikutsertaan SSB di Bali. Ya, jadi memang itu semua orang tua yang akan mengurus, sehingga memang kami sudah bilang coach itu tidak pusing dengan anggaran, nanti kan orang tua yang ngurus. Coach itu hanya memikirkan bagaimana kesiapan anak-anak kita secara teknis dan fisik untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Nah, saya kira itu informasi buat Pak Agung, kalau memang ke depan dari pihak Pak Agung ingin mencari mitra dalam rangka pengembangan, saya kira langsung saja ke Pak Andris Monabo, karena beliau memang guru. Dan kalau tidak salah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum kalau tidak salah beliau. Wah, luar biasa. Tepat sekali. Saya kira itu saja informasi. Ya memang sampai sekarang beliau juga belum join ini, mungkin karena masih di jalan atau bagaimana. Siap. Kira itu informasi Pak Agung. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Irsan. Wah, luar biasa ini gayung bersambut kalau saya boleh bilang ya. Mungkin nanti saya akan langsung segera follow up dengan Pak Adris. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa ya harapan saya akan menjadi sangat sangat senang pada saat aplikasi ini betul-betul bisa diterapkan. Bukan hanya aplikasi bagus tapi tidak bisa diterapkan, sayang ya. Jadi artinya, tetapi saya setuju seperti yang dibilang sama Pak Irsan tadi, teknologi kita nggak bisa bendung. Ya kalau saya boleh bilang, mungkin setahun 2 tahun yang lalu orang semua menolak Gojek, menolak Grab, tapi mau tidak mau karena ini permintaan dari ini nggak bisa kita tolak. Ya sama ya, apa yang saya bangun saat ini mungkin 1-2 tahun ini nggak ada orang yang paham, tetapi nanti begitu sudah banyak orang yang menggunakan, ini akan menjadi sebuah saya boleh bilang, ternyata bagus ya. Paling tidak saya sebagai orang tua, ini misi saya kemarin gitu, karena saya juga orang tua pemain, anak saya kebetulan pemain juga. Ini yang memotivasi saya Pak. Kalau sebelumnya saya menanyakan sama pelatih, coach gimana perkembangan anak saya, jawabannya objektif Pak. Artinya objektif dalam artian begini, bagus, latihannya rajin, ininya. Sebenarnya saya sebagai orang tua bukan itu yang saya inginkan. Bagaimana progres, misalnya kita bicara tekniknya dia, kemampuannya dia, kan itu yang kita harapkan. Nah, selama ini kan tidak ada angka yang bisa menunjukkan. Nah, kalau sekarang dengan adanya aplikasi ini Pak, sentuhan bolanya anak Bapak selama 1 bulan ini cuma segini loh Pak. Terus udah gitu, passingnya berapa kali melakukan kesalahan. Ada data yang diberikan ke kita. Nah, karena kita ingin anak kita menjadi pemain, mau tidak mau ya sama kayak kalau saya bilang kayak belajar di sekolah Bu, Bapak. Tidak cukup guru saja yang memberikan pelajaran. Kita sebagai orang tua juga ikut aktif. Ya minimal kita tanya sama coach kira-kira apa ya yang saya bisa lakukan untuk anak saya di rumah. Ya paling tidak akan ada kesinambungan itu. Saya pikir itu yang ingin saya tambahkan. Barangkali mungkin sebelum kita akhiri ada yang ingin disampaikan lagi, silakan. Masih saya sedikit bisa? Ya, siap. Iya, terima kasih. Iya, saya menyimak tadi ada kata-kata Pak Agung tentang Pak Nadiem ya sebagai Menteri Pendidikan. Ya, barangkali ini sebagai orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia sepak bola secara profesional seperti Pak Agung ya, mungkin bisa ini ke depan bukan hanya menjadi wacana tapi juga harus menjadi realisasi untuk semua sekolah-sekolah sepak bola di Indonesia, bahwa memang ternyata ya, ini hemat saya sebagai orang tua, ternyata dunia sepak bola ini juga dia sangat mengarah kepada pendidikan karakter, Pak. Betul, iya. Betul. Iya, pendidikan karakter. Kenapa? Karena saya melihat dari ketika mereka dididik, dibina dalam dunia sepak bola ini,
banyak hal-hal yang positif yang kami rasakan sebagai orang tua, efek dari ketika mereka join dalam SSB itu sendiri. Ya contohnya mereka jadi belajar bertanggung jawab, ya mereka jadi rajin untuk apa istilahnya kalau disuruh di rumah, kemudian ada hal-hal yang bicara tentang etika, pergaulan, mereka sudah paham itu. Contohnya kalau ada anak-anak yang misalnya diberi susu atau roti oleh orang tuanya supaya lebih apa istilahnya kalau mau ada pertandingan atau kompetisi, kadang anak kan tidak boleh begitu, harus sama-sama. Semua makan roti, harus semua makan roti. Kalau semua minum susu, harus semua minum susu. Tidak boleh cuma salah satu. Nah, jadi hati saya sebagai orang tua merasa terpukul karena ternyata mereka diajar bagaimana solidaritas itu ya, kebersamaan. Nah, kemudian toleransi juga. Saya mendapatkan itu melalui pendidikan karena memang secara apa ya tidak langsung memang ada pendidikan karakter di dalamnya. Karena memang tujuan pendidikan itu sendiri yaitu yang paling utama itu ya pendidikan karakter. Ternyata di dunia sepak bola ada itu. Secara otomatis itu bisa diterima oleh anak-anak, bisa di pembinaan dan pelatihan dunia sepak bola. Mungkin dalam hal ini ya bisa kerjasama antara Menpora dengan Menteri Pendidikan. Saya kira ini satu duet yang manis kalau ini dikolaborasikan karena sasaran bola ini juga ke anak-anak karena ada fase-fase usia yang sudah ditentukan. Saya kira seperti itu. Iya, terima kasih. Baik, Bu Pendeta, terima kasih. Dan satu hal kesimpulan saya sampaikan dari yang disampaikan Bu Pendeta tadi, suka tidak suka, mau tidak mau, percaya tidak percaya, pemain sepak bola sekarang yang dituntut adalah pemain yang smart, yang pintar. Jadi bukan hanya sekedar mengandalkan otot, Bu, Pak. Jadi sekarang itu mereka dituntut menjadi sepak bola ya pemain yang smart, yang pintar. Artinya pada saat kita bicara smart, bicara pintar, bukan hanya sekedar dari kemampuan berpikir saja, tapi mengambil karakternya juga. Iya. Juga. Makanya mungkin di piagam kami itu ada nilainya. Kalau attitude itu saya berikan 3 nilai, Bu. 1 A. Kenapa A? Dia sama sekali tidak pernah mendapatkan kartu kuning atau kartu merah selama pertandingan. Dia dapat B pada saat dia mendapatkan kartu kuning. Dia mendapatkan C pada saat dia mendapatkan kartu merah. Jadi paling tidak ini juga menjadi acuan kepada teman-teman pelatih. Nah, bagaimana dia respect satu dengan yang lain, saya pikir itu. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi. Nanti Bu Pendeta, ya memang saat ini ya saya sedang melakukan komunikasi dengan Kementerian Pendidikan. Mulai sebenarnya bukan hari ini saja, 2019 saya sudah hadir di sana di Kementerian Pendidikan. Mudah-mudahan ini di follow up. Nah, dengan adanya Pak Nadiem, ya nanti kita akan coba lebih intens lagi sehingga kolaborasi 3 kementerian di program kami ini bisa jalan. 1 Kementerian Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Pendidikan. Oh iya, benar. Tambah pariwisata, sorry ya. Aku pikir. Ya, saya berharap satu saat IFC ini bukan hanya ada di Bali aja, bisa jadi akan di Danau Poso. Kenapa? Danau Poso mempunyai daerah wisata. Iya. Ya, daerah wisata bisa dikembangkan. Betul. Ya mungkin yang terdekat yang bisa datang ke sana siapa? Filipina. Daripada dia jauh-jauh datang ke Bali, udah datang ke Danau Poso, kita buat di situ. Malaysia ada, Brunei ada. Nah, ini yang mungkin saya berpikir ke depannya itu IFC itu jangan hanya di Bali aja gitu loh. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Silakan Bu. Baik, bagaimana Ibu Dewi? Apakah ada tanggapan lagi? Iya, sip. Sudah cukup. Terima kasih Pak Agung ya. Iya. Iya, oke. Mungkin Pak Agung lagi satu ini ada pertanyaan dari Ibu Agustanti Ruagadi. Silakan Ibu, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan atau ingin berikan masukan pendapatnya? Silakan. Ya, silakan Bu. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Suaranya belum masuk, Bu. Audionya coba diaktifkan dulu, Bu. Maaf, nggak kedengaran. Mute-nya. Kayaknya audionya belum diaktifkan. Coba diaktifkan dulu. Sudut kiri bawah. Ibu. Belum kedengaran, Bu, suaranya. Belum keluar. Mungkin bisa dikeraskan suaranya. Sudah di-unmute sih, tapi belum kedengaran.
Kayaknya audionya belum aktif tuh. Oh ya, join audionya sepertinya belum di-join Coba ya. di join audionya di ini dulu Bu, diaktifkan dulu. Boleh dulu saya izin. Udah kedengeran? Udah Oh, kedengeran, sudah. Pak? Ya. Ya, ini Pak, menarik sekali apa yang sudah Bapak sampaikan tadi buat kami orang tua terutama berkaitan dengan proses yang selama ini sudah berlangsung. Yang ingin saya sampaikan ketika kita bicara tentang aplikasi, tentu walaupun seperti apapun diupayakan untuk itu tidak berbayar, tapi pasti mau tidak mau kami tetap harus berpikir untuk itu. Apalagi sekarang berkaitan juga dengan tadi sudah dibahas oleh orang tua 2 orang tadi, bagaimana kami harus mengapresiasi yang sudah bersusah payah selama ini untuk mendidik anak-anak kami. Tetapi sejauh ini memang bukan kami tidak ingin untuk membayar iuran atau apa, tapi memang belum dibangun suatu sistem untuk kami secara rutin bisa melakukan pembayaran iuran itu dan lain-lain. Nah, sehingga bagi kami juga itu kami tidak berani untuk menuntut terlalu banyak, apalagi kaitannya dengan laporan anak-anak dan lain-lain, karena memang kami merasa kami tidak memberikan apa-apa buat mereka. Nah, sehingga dengan adanya aplikasi ini mungkin suatu awal yang baik buat kami berpikir ulang bersama-sama juga dengan para coach juga, terutama Pak Nabo yang sudah susah payah membangun SSB Danau Poso ini, bagaimana agar kami bisa secara rutin memberikan apresiasi kepada mereka, dan juga buat kami akan sangat penting sekali kami bisa melihat progres anak-anak. Kalau di aplikasi tadi saya lihat sangat komplit sekali, bahkan bukan hanya bukan hanya progres yang baik, tapi pun juga yang buruk pun juga kami bisa tahu bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Bagi kami juga, kami bisa melihat, karena selama ini dalam proses, betul kata Ibu Dewi, yang lebih kelihatan buat kami itu lebih ke karakternya. Karena secara karakter anak-anak itu bertumbuh dengan baik, tapi bagaimana perkembangan mereka dalam proses persepak bolaan itu sendiri itu agak sulit kami untuk mengetahui, bisa mantau apa ada perkembangan dengan latihan tiap hari, yang kami yakin pasti kalau tiap hari latihan ya pasti berkembang lah, tidak mungkin tidak. Nah, dengan ada aplikasi ini tentunya akan sangat baik kalau itu bukan hanya di event, tapi itu juga di SSB Danau Poso juga bisa digunakan. Dan kami para orang tua kalau memang konsekuensi-konsekuensi yang ada di balik itu tentunya kami juga akan berupaya. Nah, karena kalau saya dengar tadi dari aplikasi itu bahwa kami juga orang tua bisa lihat progresnya, sejauh mana progres anak-anak kami, dan kemudian menilai juga ya Pak, kalau nggak salah tadi ya. Betul. Iya, seperti itu, sehingga akan sangat memudahkan bagi kami. Nah, walaupun juga untuk penilaian tentunya bagi kami boleh dibilang awam lah, walaupun selama ini hanya menjadi penonton dan pemantau, pemerhati, bla bla bla. Nah, yang ingin saya tanyakan juga Pak, ada tidak masukan buat kami fundraising yang sustainable Pak, yang bisa membuat anak-anak ini ketika mereka ada event, tapi mereka sudah punya saving, ada dana saving, seperti itu. Karena selalu kan fundraisingnya insidental, jadi kalau pas ada event kemudian baru mulai penggalangan dana, seperti itu. Ketika akan kemana baru mulai. Nah, jadi menurut kami ada tidak masukan yang bisa agak sustainable, kemudian agak permanen, kemudian yang artinya kami udah punya dana saving, seperti itu. Itu mungkin pertanyaannya Pak, karena Bapak jauh lebih berpengalaman tentunya dalam hal itu. Kemudian yang kedua, kami sebagai orang tua juga mengharapkan bahwa upaya untuk bagaimana memberikan training bukan hanya sekedar aplikasi, tapi juga memberikan training. Misalnya ada satu, tadi sudah dibahas juga ya mungkin sama orang tua yang 2 orang tua, bahwa mungkin kurikulum lah atau apa modul yang bisa menilai anak-anak itu menjadi panduan, iya, sehingga anak-anak itu, kalau karena saya juga kebetulan dosen, jadi otomatis selalu basically kami selalu sistematis lah, sehingga bisa dilihat progresnya seperti apa. Jadi ada tahapannya, sehingga walaupun kami yakin dan percaya pasti para coach juga sudah menggunakan itu. Hanya ketika dia secara rutin ataupun juga ada waktu yang memang diberikan untuk mereka melakukan
bukan pelatihan atau bentuknya mungkin kalau walaupun bukan pelatihan mungkin semacam penyegaran lah seperti itu untuk apa yang sudah selama ini proses mereka lakukan. Ada waktu untuk mereka mengevaluasi apa yang selama ini sudah mereka berlakukan pada anak-anak. Dan kami berharap kerjasama ini baru awal dan untuk kelanjutannya masih tetap akan bisa kami bekerja sama dengan Pak Agung juga dan teman-teman di Bali. Karena ini buat saya menyempatkan sekali untuk bisa mengikuti karena berharap banyak bahwa SSB Danau Poso bisa berkembang dengan baik dalam bingkai kerjasama ini. Ada banyak masukan-masukan tentunya yang akan berharga dan berarti untuk perkembangan SSB Danau Poso. Itu dari kami dulu Pak, minta maaf. Ya, oke, boleh izin dulu. Silakan Pak. Ya, saya cuma meminta izin. Saya akan keluar dari pertemuan ini karena ada hal yang harus saya lakukan. Siap. Saya izin. Sekali lagi terima kasih Pak Agung, Ibu Dewi. Banyak hal yang kami dapat untuk SSB Danau Poso guna pengembangan ke depan. Semoga kita bisa ketemu bulan September di Bali. Saya mohon pamit. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Irsan, selamat malam. Selamat beraktivitas. Oke, saya langsung saja menjawab pertanyaan dari Bu Agustanti tadi. Yang pertama mengenai fundraising. Ya, saya setuju Bu. Jadi selama ini artinya SSB itu bisa berjalan dengan baik kalau ada artinya aktif dukungan orang tua, entah sifatnya spontanitas, entah sifatnya iuran. Jadi boleh bilang kalau dia masih tetap aktif berjalan, programnya berjalan juga dengan baik. Tetapi pada saat sumber dananya juga tidak ada, programnya tidak berjalan. Dan itu saya ketemui hampir di seluruh SSB yang ada di Indonesia, Bu. Nah, belajar dari situ memang saat ini kami sedang membangun Bu kerjasama dengan salah satu, karena memang program saya lebih banyak ke ke aplikasi gitu ya. Dan kebetulan ya kalau saya boleh bilang pandemi ini tidak hanya menyulitkan kami di Bali khususnya karena kami bergerak di sektor pariwisata, tetapi juga memberikan berkah kepada kami untuk menciptakan terobosan-terobosan baru. Satu contoh, saya ketemu di awal tahun ini dengan teman saya yang kebetulan dia membangun sebuah aplikasi bagaimana dia dan ini juga tentu nanti akan bisa diterapkan Bu di SSB. Jadi membangun aplikasi di mana aplikasi ini menjual kebutuhan harian Bu. Jadi kayak kebutuhan harian bilanglah misalnya kayak beras, minyak goreng dan lain sebagainya yang kita biasa perlukan itu mereka jual di situ. Nah, dari keuntungan inilah disisihkan untuk kegiatan-kegiatan, dan itu ternyata karena bentuknya adalah jaringan, walaupun kalau saya boleh bilang awalnya saya berpikir beras paling untung cuma Rp500 misalnya gitu ya, ini gimana bisa menjadi fundraising, tapi begitu saya lihat karena ini bentuknya jaringan, ya ternyata dengan tidak mengeluarkan apa-apa Bu, jadi hanya memindahkan yang biasanya Ibu belanjanya di warung modern atau di supermarket, hanya memindahkan di aplikasi ini ya dengan harga yang mungkin sama atau mungkin bisa lebih murah, tapi keuntungannya itu bisa disisihkan untuk ke SSB. Nah, mungkin ini nanti akan saya berikan penjelasan lebih detail di lain kesempatan ya Bu ya. Karena ini kami sedang uji coba. Mudah-mudahan kalau ini bisa jalan, saya lagi sedang coba di salah satu SSB di Bali. Kalau memang ini bisa jalan untuk copy paste istilahnya ke tempat lain, saya pikir nggak ada masalah. Nah, itu. Betul. Jadi, itu Pak, usul konkret itu Pak, benar jadi, sekali. Karena saya bilang itu kebutuhan kita yang tidak mungkin kita nggak beli dalam kondisi apapun gitu loh. Cuman hanya selama ini mungkin kalau kita belanja, misalnya di Indomaret, Alfamart atau mungkin di pasar atau apa yang ya memang nggak ada kontribusi untuk kita. Nah ini yang saya lihat, ini ternyata ini juga kalau kita mengandalkan sponsor Bu, saya 2014 mulai membangun program yang saya bangun ini, saya mengandalkan sponsor. Nggak bisa banyak yang bisa kita dapatkan. Pada saat perusahaannya maju mungkin kita diberikan, tapi pada saat perusahaannya turun, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk kita. Maka dari itu kita harus mempunyai program sendiri untuk penggalangan dana. Caranya ya ini, ya mudah-mudahan ini bisa jalan, itu yang pertama. Terus yang kedua yang kaitan dengan kurikulum. Kalau sistem ini dijalankan dengan baik Bu, itu sudah pasti menjadi sebuah kurikulum. Contoh misalnya, saya bicara pada saat misalnya coach fokusnya adalah di mana, di basic skill. Basic skill itu ada 4 yang kita fokuskan. Pertama di touch ball, sentuhan bola.
bagaimana cara melatih sehingga anak ini bisa mendapat sentuhan bola yang banyak? Ya tentu dengan berbagai cara. Misalnya gamenya ya jangan game 10 lawan 10, 11 lawan 11. Bikin 3 lawan 3 sehingga dan dibatasin lagi. Yang tadinya mereka bebas membawa bola, berikan batasan. Kamu maksimal boleh 3 sentuhan ya. Mau tidak mau dia akan memberikan ke temannya. Jadi melatih untuk melakukan, di situ bisa melatih passing, bisa melakukan kontrol. Jadi ada tahapan. Nah, Dan dengan adanya evaluasi ya. ada evaluasi. Karena apa? Jadi paling tidak selama ini teman-teman pelatih membuat program latihan sudah bagus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi nilai ukur program yang dia terapkan berhasil atau tidaknya? Inilah sistem inilah yang nanti akan menunjukkan, oh ternyata apa yang sudah saya bangun, apa yang sudah saya latih ternyata tidak sesuai, belum sesuai dengan harapan saya. Masih banyak anak-anak yang belum passingnya masih belum bagus, sehingga apa? Mau tidak mau dia harus mengulang lagi nih Bu, materinya akan diulang kembali. Itu yang saya bilang. Secara tidak langsung apps ini sudah menjadi sebuah kurikulum kalau teman-teman pelatih mau memanfaatkan 4M tadi yang saya bilang. M pertama apa? Mau melihat hasil dari laporan apps ini, itu yang pertama. Yang kedua, dia mau membaca. Setelah dilihat, dibaca dengan teliti. Setelah dibaca dengan teliti, yang ketiga apa? Menganalisa apa yang saya harus lakukan untuk memperbaiki kemampuan para pemain saya. Tentu seperti yang saya bilang tadi, masing-masing pemain mempunyai kelemahan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan. Betul. Inilah tugasnya teman-teman pelatih. Kalau kita tidak bantu dengan sistem yang kita buat, mereka ya tentu pasti akan memberikan penanganan secara objektif, artinya subjektif dalam artian maksud saya gini, bersamaan, kolektif ya padahal sebenarnya anak itu bukan itu yang diinginkan, bukan itu yang harus diperbaiki, tetapi karena tidak ada penilaian ya diberikan yang gitu loh. Kira-kira seperti itu. Dan ini ada Pak Daniel di sini sebagai pelatih, mudah-mudahan beliau menyimak, dan saya yakin kalau beliau sudah memahami Villanesia, ini program ini sangat sejalan dengan programnya Villanesia, Bu. Gitu, kira-kira itu. Baik, sekali lagi nanti mohon maaf ini karena waktu juga sudah ini, nanti seperti yang saya setuju Bu, ini tidak cukup sekali, mungkin barangkali nanti ke depannya kita akan sesi-sesi lagi, khusus teman-teman pelatih, khusus teman-teman pengurus, bagaimana kita caranya untuk mengoptimalkan sehingga SSB itu betul-betul bisa membangun sebuah, saya pengen itu SSB itu bukan, sebenarnya kalau saya bilang SSB itu udah nama sekolah, sekolah sepak bola. Apa bedanya dengan sekolah misalnya SD, apa bedanya dengan sekolah SMP? Sama, cuman kalau di SSB, sekolah sepak bola, mereka sekolahnya berdasarkan hobi. Tapi kalau di sekolah umum ya mau hobi bola, mau hobi apapun ya harus belajar di situ. Nah, ini kan sudah spesifikasi, tapi pelajarannya ya harus tertata dengan baik. Nah, ini mungkin nanti tahapannya kita ada ya saya setuju Bu, nanti makanya di tim saya yang saya sampaikan tadi, saya kalau bicara teknik mungkin kurang karena saya bukan seorang pelatih, tapi saya punya ahli di bidang pelatih, baik itu yang dari Indonesia maupun yang dari luar negeri, yang dari Spanyol. Ibu mau menanyakan misalnya, oh gimana tiki taka di Spanyol bisa diterapkan? Kan sama ya, ini bisa diinikan kepada teman-teman pelatih. Nanti ada sesi-sesi khusus Bu, jadi artinya ya mungkin apakah itu setiap 3 bulan sekali kita akan kita kumpulkan teman-teman pelatih yang sudah ikut di IFC, itu dari Danau Poso, dari daerah lain yang sudah tergabung, kita akan berikan edukasi di situ, kita diskusi di situ bagaimana kita membangun sebuah program latihan yang bagus. Rencana saya itu, makanya saya bilang ternyata pandemi ini membawa berkah buat kita. Mungkin kalau nggak ada pandemi kita nggak ada Zoom, Bu. Betul. Mau tidak Dan mau tidak ini bisa berdiskusi seperti ini, Pak. Tidak bisa berdiskusi seperti ini. Yang selama ini kita harus berdiskusi. Kalau saya mau diskusi dengan Ibu, saya harus datang ke Danau Poso atau Ibu. Betul, Pak. Tapi dengan adanya pandemi kita dimudahkan dengan program diskusi di situ. Iya, benar. Baik, saya pikir itu Bu Dewi, Pak Agustin, dan Pak Daniel, dan teman-teman yang masih ada di Pak Christopher juga. Jadi terakhir saya berikan ke Bu Dewi. Sekali lagi mungkin kalau ada teman-teman yang beragama Islam, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, dan sebagai penutup saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Salam sepak bola, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Silakan Bu Dewi.
Baik, terima kasih Pak Agung, terima kasih juga atas antusias dari Ibu Agustanti, Ibu Dewi tadi, dan juga tadi ada dari Bapak, siapa ya lagi satu, saya Irsan. lupa Bapak. Pak Irsan, Ya, Pak Bapak. Christopher. Christopher, benar sekali, antusiasnya sangat luar biasa sekali dari Poso, dari Danau Poso ini. Terima kasih saya mengucapkan kepada seluruh audiens dan juga narasumber kita pada malam hari ini. Sekiranya apa yang telah disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan juga membuka mindset kita terkait tentang gambaran mengenai dunia persepakbolaan yang lebih baik nantinya, yang lebih maju, yang lebih terukur dengan jelas dan pasti melalui apps ini tentunya. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan. Saya bisa potong sebentar aja. Jadi sekali lagi Bu, ini kebetulan diskusi kita ini kami record, nanti kami akan upload di YouTube. Saya akan share ke Pak Adris Manobo, teman-teman Danau Poso yang kebetulan tidak bisa hadir, mohon dibantu untuk di-share ke mereka semua sehingga mereka tahu apa yang kita diskusikan malam ini. Syukur-syukur kalau misalnya diskusi ini bisa disampaikan juga ke Pak Kadis Dispora, ke Askap, ini juga sangat baik sekali. Karena paling lambat mungkin besok saya akan berikan linknya ke Pak Adris Manobo untuk bisa di-share ke teman-teman yang lain. Oke, baik. Sepertinya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung. Mohon bantuannya untuk menge-share video-video ini agar bisa bermanfaat juga bagi teman-teman di SSB Danau Poso. Oke, terima kasih banyak atas antusias dari para peserta dari Danau Poso. Saya Dewi Handayani selaku moderator pada sore hari ini. Pamit undur diri, saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sekiranya ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dari pihak penyelenggara pengenalan apps ini. Kita berjumpa di lain waktu dan saya tutup dengan Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam dan salam olahraga.